Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Andika Prasetya di Camp Studio. Pada video kali ini kita akan belajar, kita akan bahas, dan kita akan berlatih mengenai soal-soal dari materi yang akan diujikan pada asesmen akhir tahun atau AAT di kelas 10 tahun 2023. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah menyetarakan kesamaan reaksi, menentukan massa molekul relatif atau MR dari suatu senyawa kimia, kemudian ada konsep mol, dan terakhir tentang stoikiometri reaksi. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja untuk membahas materi yang pertama, yaitu penyetaraan reaksi kimia. Oke, prinsip dari penyetaraan reaksi kimia adalah kita membuat seluruh jumlah atom, ya, jumlah dari masing-masing atom itu harus sama antara di sebelah kiri tanda panah dengan di sebelah kanan tanda panah. Atau jumlah atom di reaktan itu harus sama dengan jumlah atom pada produk. Nah, untuk penyetaraan reaksi ada dua metode. Yang pertama adalah metode langsung dan yang kedua metode aljabar. Pada video kali ini saya akan menggunakan kedua metode untuk membahas tiga soal yang saya tampilkan di layar, yaitu metode langsung dan juga metode aljabar. Nanti silakan kalian pilih mana yang menurut kalian lebih mudah untuk kalian terapkan. Nah, jika ingin menurut kalian metode aljabar lebih mudah, silakan dipelajari lebih lanjut tentang penyetaraan menggunakan metode aljabar di video penyetaraan reaksi yang saya letakkan linknya di kolom deskripsi. Oke, kita langsung mulai saja bahas soal yang pertama. Prinsip penyetaraan reaksi adalah kita melihat jumlah atom, ya, karena kita harus membuat jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Nah, untuk menentukan jumlah atom, ya, untuk menentukan jumlah atom pada persamaan reaksi kimia, ini bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan antara indeks reaksi dengan koefisien reaksi. Ya. Jadi jumlah atom sama dengan indeks reaksi dikalikan dengan koefisien reaksi. Apa itu indeks reaksi? Indeks reaksi ini adalah suatu angka yang menyatakan banyaknya atom pada senyawa. Dan indeks reaksi dituliskan setelah unsur. Nah, sebagai contoh, saya punya senyawa C2H6. Setelah unsur C, ada angka 2 di sini ya. Ini menandakan bahwa indeks reaksi dari atom C adalah 2. Artinya ada 2 atom C pada senyawa C2H6. Lalu H-nya, setelah unsur H ada angka 6. Ini menunjukkan bahwa indeks reaksi dari H itu adalah 6. Yang berarti ada 6 atom H. Dan seterusnya. Nah, kalau yang seperti ini, CO2. Nah, setelah unsur C, ini kan tidak tertulis angka ya. Kalau tidak tertulis angka, itu artinya indeks reaksinya adalah 1. Ya, berarti sebenarnya ini ada angkanya nih 1. Cuman karena 1 dia tidak dituliskan. Artinya hanya ada 1 atom C. Ya, kalau tidak tertulis angka berarti 1, bukan 0. Lalu koefisien reaksi itu apa? Koefisien reaksi itu adalah suatu angka yang menyatakan banyaknya senyawa. Ya, karena menyatakan banyaknya senyawa, maka koefisien reaksi dituliskan sebelum senyawanya. Misalkan, di sini karena reaksi belum setara, jadi tidak ada koefisien reaksi semua. Misalkan saya punya reaksi seperti ini, 2H2O ditambah 4CO2. Nah, ini kan senyawanya adalah H2O ya. Kemudian ada angka 2 sebelum H2O. Ini berarti koefisien reaksi dari H2O itu adalah 2. Nah, CO2. Sebelum CO2 ada angka 4. Nah, ini menunjukkan bahwa koefisien reaksi dari CO2 itu adalah 4. Gitu ya. Kalau di soal yang di sini, nah, ini H2O. Sebelum senyawa H2O nggak ada angka kan? Sama seperti indeks, kalau nggak ada angka, itu artinya sebenarnya adalah nilainya 1. Gitu. Jadi sebenarnya koefisien reaksi dari H2O ini adalah 1. CO2 juga nggak ada angka, berarti sebenarnya 1. O2 nggak ada angka, berarti 1. Nah, jadi kalau tidak ada angka, sekali lagi, maka itu artinya nilainya adalah 1. Nah, ini jumlah atom ya. Indeks reaksi dikalikan dengan koefisien reaksi. Sekarang kita langsung terapkan saja bagaimana cara menyetarakan reaksi pada soal yang pertama. Oke, untuk mempermudah, saya akan sedikit bahas lebih panjang ya, lebih detail ya. Tapi nanti kalau kalian sudah paham, bisa dipersingkat cara pengerjaannya. Oke, ini ada tanda panah, berarti ada senyawa-senyawa di sebelah kiri atau reaktan dan senyawa-senyawa di sebelah kanan atau produk. Ya, ada atom C, ada atom H, dan atom O. Kita buat dalam dua bagian ya. Berarti di kiri, ya.
kita kita tuliskan dulu, ya. Ada indeks reaksinya, kemudian koefisien reaksinya berapa nanti ya, untuk mempermudah. Lalu kita lihat jumlahnya berarti ada berapa. Ya. Jumlah sekali lagi didapatkan dari mengalihkan indeks dengan koefisien. Ini yang di sebelah kiri, lalu kita buat yang di sebelah kanannya. Sama berarti ada indeksnya berapa, kemudian koefisiennya berapa, dan terakhir jumlahnya berapa. Berarti gitu ya. Oke. Ini untuk mempermudah. Nanti kalau sudah lancar, ya nggak usah dituliskan step-step seperti ini gitu. Oke, kita lihat. Yang pertama unsurnya adalah unsur C. Mulai dari sebelah kiri dulu. Mana unsur C? Unsur C ini adanya di senyawa C2H6. Oke. Di senyawa C2H6, kita lihat indeksnya adalah 2. Berarti kita tuliskan ya, indeksnya 2. Koefisiennya berapa? Nggak ada angka sebelum senyawa C2H6, artinya koefisiennya adalah 1. Berarti kita tuliskan 1. Jumlahnya berapa? Ingat, jumlah atom, indeks dikalikan koefisien. Berarti kita tinggal kalikan. Indeks dikalikan koefisien. 2 kalikan 1, maka jumlahnya adalah 2. Ini yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan kita lihat atom C-nya. Gimana atom C? Oh, adanya di CO2 ya, di sebelah kanan. Berapa indeksnya? Nggak ada angka setelah unsur C dituliskan, maka artinya indeks dari atom C-nya adalah 1. Koefisiennya berapa? Nggak ada angka juga ya sebelum senyawa CO2-nya, artinya koefisiennya adalah 1. Nah, kita kalikan untuk mendapatkan jumlahnya, berarti 1 kalikan 1, maka jumlahnya adalah 1. Nah, kita lihat di sini. Jumlah atom C di sebelah kirinya 2, di sebelah kanannya 1. Kalau jumlah atomnya belum sama antara di kiri dengan di kanan, artinya reaksi tersebut belum setara. Ya, belum setara. Maka tugas kita adalah menyetarakan atau membuat jumlah atomnya menjadi sama. Kita lihat, jumlah atomnya harus sama. Di kiri ada 2, maka di kanan harus kita buat juga menjadi 2. Lihat, jumlahnya harus 2 juga. Nah, cuma kan di sini indeksnya 1 komisi 1 kan. 1 kali 1 masih 2. Kan nggak mungkin. 1 kali 1 itu kan 1. Nah, berarti ada yang harus kita ubah agar jumlahnya menjadi 2. Apa yang boleh diubah? Yang boleh diubah hanyalah koefisien reaksi. Indeks reaksi tidak pernah boleh diubah. Gitu ya. Karena kalau kita mengubah indeks reaksi, maka kita mengubah senyawa kimianya. Jadi, sekali lagi, indeks reaksi tidak pernah boleh diubah. Tapi yang boleh diubah adalah koefisien. Maka koefisien ini kita hapus dulu, kan? Kita ganti. Nah, kita ganti dengan angka berapa? Ya, kita lihat. Jumlahnya harus 2. Indeksnya 1. 1 kalikan berapa biar hasilnya 2? Ya, berarti kan dikalikan 2 ya. Nah, berarti koefisiennya kita kalikan 2. Otomatis koefisiennya kita ganti. Nah, tadi kan di sini ya, di sebelah kanan ya yang kita ganti ya. Koefisien C kita ganti menjadi 2. Maka di sini kita tuliskan menjadi 2CO2. Gitu. Karena kita ubah koefisien reaksinya agar jumlahnya menjadi sama antara di kiri dengan di kanan. Nah, ini baru atom C. Oke, kita lanjut. Di atom H, sebelah kiri, ini ya, indeksnya 6, ya, kita tuliskan 6, koefisiennya berapa? Nggak ada angka, berarti 1. Maka jumlah atom H di sebelah kiri, 6 kalikan 1, berarti ada 6. Di sebelah kanan, mana H? Ini ya, H-nya ya. Indeksnya berarti 2, ya, angka setelah unsur H-nya adalah 2, berarti indeksnya 2, koefisiennya berarti adalah 1, karena nggak ada angka sebelum senyawa H2O. Kita kalikan, maka jumlahnya adalah 2. Nggak sama, H di kiri 6, H di kanannya 2. Maka kita harus buat jumlah atom H-nya agar menjadi sama, baik di kiri ataupun di kanan. Yang di sebelah kiri jangan kita ubah. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri kan bergabung sama si C ya. Kalau kita mengubah koefisien dari H pada sebelah kiri, maka otomatis koefisien si C-nya akan berubah lagi. Kita harus mengulang lagi langkahnya. Maka kita ubah yang di sebelah kanan saja. Berarti yang jumlahnya awalnya 2 harus kita samakan. Menjadi berapa? Ya menjadi 6. Ya, agar jumlah atom H-nya harus sama. Oke, kita jadikan 6. Otomatis ada yang harus kita ubah, yaitu koefisiennya. Karena nggak mungkin 2 kalikan 1 itu kan 2, bukan 6. Sedangkan kita pengen jumlahnya adalah 6. Maka ini kita ganti. Kita ganti dengan berapa? 2 kalikan berapa biar hasilnya 6? Ya, 2 kalikan 3. Nah, 2 kalikan 3 sama dengan 6. Berarti, koefisien H di sebelah kanan, yaitu pada senyawa H2O ya, berarti kita ubah menjadi 3. Gitu. Nah, sekarang tinggal siapa nih? Tinggal O ya. Oke, tinggal O. Kita tuliskan O-nya. Di sebelah kiri dulu. Oke, indeksnya berapa?
indeksnya di situ nggak ada adalah 2 ya, berarti indeksnya 2 dikalikan koefisiennya nggak ada angka, berarti kita tuliskan 1, maka jumlahnya adalah 2 dikalikan 1, yaitu 2. Oke, di sebelah kiri ada 2. Nah, di sebelah kanan ada 2 senyawa yang memiliki unsur O. Di CO2 ada O, di H2O ada O juga. Kita cari satu-satu. Di CO2 dulu ya. Di CO2 dulu, indeks dari O-nya adalah 2. Kita tuliskan 2. Kemudian koefisiennya sudah kita gantikan tadi menjadi 2 CO2, berarti koefisiennya sekarang adalah 2. Maka koefisiennya berarti kita tuliskan 2. Nah, 2 kalikan 2, berarti kan jumlahnya adalah 4. Ini di CO2. Lalu sekarang kita cari di H2O. Indeksnya adalah 1. Oke, tuliskan 1. Koefisiennya udah kita ganti dengan 3 ya. Maka kita uh, tuliskan menjadi 3. Berarti kan 1 kalikan 3 ya. Berarti jumlahnya adalah 3. Nah, kalau ada dua unsur yang sama di ruas yang sama, ini sama-sama di kanan nih, kita tinggal tambahin aja. 4 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 7. Nah, berarti di kanan jumlah atom O-nya itu adalah 7. Sedangkan di kiri itu baru 2. Nah, maka harus kita samakan. Yang mana yang kita ubah? Yang di sebelah kiri. Kenapa? Karena kalau kita mengubah yang di sebelah kanan, ini akan rumit prosesnya. Karena O-nya bergabung sama C dan bergabung sama H. Bingung kita. Mengubah yang di sini, nanti C-nya berubah lagi. Mengubah yang di sini, H-nya akan berubah lagi. Nanti kita nggak kelap-kelap. Tapi kan kalau di O2, O-nya sendirian ya, dia tidak punya pasangan. Maka kita tinggal mengubah atau menyesuaikan koefisien reaksi di sini agar jumlahnya menjadi sama. Oke, berarti kita harus ganti ini agar jumlahnya menjadi 7. Nah, berarti ini harus kita ganti nih koefisiennya. 2 kalikan berapa biar hasilnya 7? Kalau misalkan kalian bingung, aduh 2 kali berapa nih hasilnya 7? Balik aja prosesnya. Jumlahnya kan harus 7, indeksnya ada 2. Koefisiennya berapa? Ya berarti 7 dibagi 2, yaitu 3,5. Nah, maka kita punya koefisien O2-nya itu adalah 3,5. Kalau kita tuliskan ulang, berarti reaksinya sekarang adalah C2H6 ditambah O2-nya udah kita gantikan ya. Berarti menjadi 3,5 O2 menghasilkan CO2-nya udah jadi 2. Berarti 2 CO2 ditambah H2O koefisiennya adalah 3. 3H2O. Nah, sebenarnya sampai sini sudah buat, sudah selesai. Cuman biasanya koefisien reaksi itu angkanya bulat, tidak dalam bentuk desimal. Nah, ini kan dalam bentuk desimal ya. Maka untuk menghilangkan desimal ini, ya kita kalikan saja agar desimalnya hilang. Berarti kita kalikan 2 ya. Karena 3,5 kalau kita kalikan 2 hasilnya menjadi 7. Nah, kalau kita mengalihkan suatu reaksi kimia dengan sebuah angka, maka koefisien dari seluruh senyawanya itu akan berubah. C2H6 awalnya 1 koefisiennya, dikalikan 2, maka menjadi 2 C2H6. O2 awalnya 3,5, dikalikan 2, berarti menjadi 7O2. CO2, koefisien awalnya 2, dikalikan 2, berarti menjadi 4CO2, ditambah H2O awalnya 3, dikalikan 2, berarti menjadi 6H2O. Ingat, yang dikalikan adalah koefisiennya. Sekali lagi, indeks tidak akan pernah boleh diubah. Jadi ini bukan berarti C2H6 dikalikan 2, oh berarti 2-nya dikalikan 2. Bukan. Bukan indeksnya yang dikalikan, tapi koefisiennya yang kita kalikan. Oke, ini adalah reaksi setara dari persamaan reaksi yang pertama. Ya, ini kalau menggunakan cara langsung. Ya, sebenarnya lebih simple dan lebih singkat waktu pengerjaannya gitu ya. Kalau kalian sudah memahami prinsip atau cara penyetaraannya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua ya. AgNO3 tambah K2CR4 menjadi Ag2CR4 ditambah KNO3. Oke, ini saya hapus dulu yang pertama. Oke, untuk nomor 2 sama ya. Kita buat dulu di sebelah kiri ada indeksnya, kemudian kita buat koefisiennya, lalu jumlahnya berapa. Oke, lalu kita buat juga di sebelah kanannya dengan pola yang sama, indeksnya berapa, lalu koefisiennya berapa, dan terakhir jumlahnya ada berapa. Ya, ini hanya untuk mempermudah saja pemahaman terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada unsur Ag. Kalau penulisan senyawa kimia ini masih ada beberapa yang salah mengartikan.
Kalau unsurnya ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil, ini berarti mereka adalah satu senyawa. Gini ya. Ya, ini huruf besar, ini huruf kecil, maka ini ada satu senyawa. CR, ini huruf besar, ini huruf kecil, maka ini adalah satu senyawa, sorry, satu unsur, gitu. Ini adalah satu unsur. Tapi kalau dia tuliskannya dua-duanya huruf besar, kayak ini N sama O berurutan, N-nya besar, O-nya besar, maka ini adalah dua unsur yang berbeda. Ya, jadi hati-hati, karena masih ada yang salah. Ini AG dipisah, A-nya sendiri, G-nya sendiri. Padahal di sini G-nya adalah huruf kecil, yang menandakan bahwa mereka adalah satu unsur, gitu. Oke. Kita lanjut, AG-nya di sebelah kiri indeksnya berapa? Nggak ada angka setelah AG ya, berarti indeksnya adalah satu. Lalu kemudian koefisiennya nggak ada angka sebelum senyawa AgNO3 dituliskan, maka koefisiennya berarti adalah satu. Berarti jumlahnya adalah satu kalikan satu, maka ada satu AG di sebelah kiri. Di sebelah kanan mana AG-nya? Ini ya, ada AG-nya di sini. Indeksnya berapa? AG2, berarti indeks AG-nya adalah 2. Berarti 2, koefisiennya nggak ada angka sebelum AG2 cara 4, menandakan koefisiennya adalah 1. Maka jumlahnya berarti adalah 2 dikalikan 1. Jumlahnya berarti 2. Nah, di sini 2, di sini 1. Nggak sama ya, maka reaksinya belum setara. Jadi harus kita ubah jumlahnya agar sama. Ya, yang kiri aja ya yang kita ubah supaya nggak perlu pembagian, tapi pengali. Jumlahnya berarti di sini adalah harus kita ubah menjadi 2. Berarti koefisien reaksi dari AG harus kita ganti agar jumlahnya menjadi 2. Nah, 1 kalikan berapa biar hasilnya 2? Ya, kalikan 2 gitu ya. Maka koefisiennya sekarang adalah 2. Jadi saya ganti di sini koefisien dari AgNO3-nya berarti adalah 2. Lalu ada unsur apa lagi? Ada unsur N ya. Oke. N di sebelah kiri indeksnya adalah 1 karena nggak ada angka setelah unsur N, dikalikan koefisiennya berapa? Nah, di sini kan udah kita ganti dengan 2 ya, maka koefisiennya berarti adalah 2. Maka jumlah N di sebelah kiri itu berarti ada 2. Di sebelah kanan, ini ya, KNO3 ya, N-nya ya, ada di sini. Indeksnya berapa? 1, karena nggak ada angka. Koefisiennya berarti adalah 1 juga ya. Nah, 1 kalikan 1, berarti jumlahnya adalah 1. Oke, yang mana yang kita ubah? Yang di sebelah kanan ya. Karena kalau kita mengubahnya sebelah kiri, nanti AG-nya berubah lagi. Oke, ini kita ganti, berarti jumlahnya harus sama dengan yang di sebelah kirinya. Sebelah kirinya ada 2, maka sebelah kanan harus ada 2 juga. Maka koefisiennya harus kita ganti ya, agar jumlahnya menjadi 2. 1 kalikan berapa biar hasilnya 2? Ya, 1 kalikan 2. Oke. Maka koefisiennya, si N itu kan dari KNO3 ya, maka koefisiennya akan kita ganti menjadi 2 KNO3. Ingat, karena N-nya ada di KNO3, berarti ini kan satu senyawa, maka koefisiennya kita tuliskan di depan senyawa itu. Bukan berarti kalian nulisnya K2NO3, bukan. Karena N-nya itu ada di senyawa KNO3, maka angka 2-nya harus dituliskan sebelum senyawanya. Maka tulisannya adalah 2KNO3. Oke, ya, jadi jangan salah memasukkan koefisien reaksi. Oke, terakhir belum, masih ada beberapa unsur lagi ya. Lalu yang O sekarang. Oke, kita lihat yang O. Nah, di sebelah kiri ada dua senyawa yang memiliki atom O ya. Ini yang pertama di AgNO3, indeksnya adalah 3, koefisiennya adalah 2. Berarti 3 kalikan 2, maka ada 6. Lalu ada K2CrO4. Indeksnya 4, koefisiennya berapa? 1 ya. Berarti 4 dikalikan 1, berarti 4 ya. Nah, ada dua unsur di sisi yang sama, di sebelah kiri, maka kita tambahkan saja. Berarti jumlah atom O-nya ada 10 di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan kita lihat Ag2CrO4, berarti O indeksnya 4 ya. 4 setelah tanda kurung tidak ada angka lagi, berarti tidak usah kita kalikan. Koefisiennya adalah 1, berarti 4 dikalikan 1, ya, berarti jumlahnya ada 4. Lalu di KNO3 ada lagi ya, O-nya. Di sini indeks dari O di KNO3 adalah 3. Lalu koefisiennya adalah 2, berarti kalikan 2. Nah, 3 kalikan 2 berarti 6 ya. Di ruas yang sama, di kanan kita tambahkan, maka jumlahnya berarti adalah 10. Udah sama O-nya. Di kiri 10, di kanan juga 10. Maka tidak perlu kita ubah lagi, ya, karena jumlahnya sudah sama. Lalu ada unsur K ya. Ada unsur K. Kita lihat.
unsur K di sebelah kiri, K2CrO4. Itu artinya indeks dari K-nya adalah 2. Koefisiennya berapa? Koefisiennya berarti 1 ya. 2 kalikan 1, maka K-nya ada 2 di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan, oke, kita lihat. 2KNO3, K-nya ada 1 indeksnya. 1 dikalikan berapa koefisiennya? Udah kita ganti jadi 2 ya. Maka kita kalikan 2. Berarti jumlah atom K-nya di sebelah kanan ada 2. Udah sama lagi nih. K-nya di kiri 2, di kanan 2. Maka tidak perlu kita lakukan perubahan apapun lagi. Nah, terakhir tinggal kita lihat CR-nya. Oke, CR. Nah, CR kita lihat di sebelah kiri indeksnya berarti 1, koefisiennya juga 1 ya. Oke, 1 kalikan 1, maka jumlahnya adalah 1. Di sebelah kanan Ag2CrO4 ya. Indeksnya 1 ya, ada angka, berarti 1. Lalu koefisiennya juga 1 ya. 1 kalikan 1, maka jumlahnya adalah 1. Nah, udah sama. Berarti Ag-nya udah sama-sama 2, N-nya sama-sama 2, O-nya sama-sama 10, K-nya sudah sama-sama 2, CR-nya sudah sama-sama 1. Maka reaksi ini sudah setara. Jadi reaksi setaranya adalah 2AgNO3 ditambah K2CrO4 menghasilkan Ag2CrO4 ya ditambah 2KNO3. Nah, selesai. Ya, ini kalau menggunakan cara langsung. Cukup kita lihat indeks dengan koefisiennya saja. Lalu kita ubah koefisiennya, kita ubah dulu jumlahnya agak sama antara di kiri dengan di kanan, baru nanti yang kita ubah adalah koefisien reaksinya, bukan indeks reaksinya. Sekali lagi ya, bukan indeks reaksi, tapi koefisien reaksi. Oke, ini dua contoh soal pertama saya menggunakan metode langsung. Maka di soal yang ketiga, saya akan menggunakan metode aljabar agar kalian memiliki perbandingan mana sih yang lebih mudah untuk diterapkan. Oke, untuk menggunakan metode aljabar, maka kita buat pemisahan variabel terlebih dahulu pada koefisien reaksi dari masing-masing senyawa yang terlibat. Maksudnya gini, saya tuliskan dulu reaksinya ya. ZNS ditambah HNO3 menghasilkan ZnSO4 ditambah NO ditambah H2O. Oke, ini kan semua koefisiennya 1 semua nih ya. Sedangkan kita mau menyetarakan mereka. Maka kita buat variabel, misalkan di sini variabelnya adalah A, ini variabelnya adalah B, ini C, ini D, ini E. Oke. Ini variabel sementara sebagai koefisien reaksi dari setiap senyawa. Sekarang kita lihat jumlah atomnya di sebelah kiri ya. Ada atom Zn. Ada atom Zn. Kita buat indeksnya berapa? Indeksnya 1 ya. Berarti 1 dikalikan koefisiennya apa? Koefisiennya kan udah kita ganti dengan A nih ya. Maka kita tuliskan berarti menjadi A. Nah, 1 kalikan A maka berarti adalah A. Ya, Zn-nya sudah. Sekarang kita lihat S-nya. S-nya indeksnya 1 ya. Kalau nggak ada angka setelah unsur S-nya, dikalikan dengan koefisiennya. Koefisiennya adalah A. Ya. Maka kita kalikan dengan A. Berarti kita punya S-nya adalah A juga. Lalu sekarang si H. Oke, si H kita lihat indeksnya 1 dikalikan koefisiennya apa? Koefisiennya B. Maka kita kalikan dengan B. Berarti jumlah atom H di sebelah kiri adalah B. Lalu ada N. Ya, N indeksnya 1 juga. Koefisiennya adalah B. Ini ya, koefisien itu sudah kita ganti dengan B. 1 kalikan B, maka berarti B. Kemudian terakhir adalah atom O. Oke, atom O indeksnya 3. Ya, indeksnya 3. Kemudian koefisiennya B. Berarti kan 3 kalikan B. Maka jumlahnya adalah 3B. Oke, ini di sebelah kiri. Ya, oke, kita lihat di sebelah kanannya. Atom Zn. Atom Zn adanya di ZnSO4. Indeksnya 1. Berarti 1 dikalikan koefisiennya adalah C. Kita kalikan C. Maka jumlahnya berarti adalah C. Lalu atom S. Atom S di sini juga ya. Indeksnya 1. Kemudian koefisiennya C. Berarti 1 kalikan C. Maka berarti nilainya adalah C. Lalu ada atom H dulu ya di sini ya. Oke, atom H. Kita lihat atom H adanya di sini. Oke, indeksnya berapa? Indeksnya 2. Berarti 2 dikalikan dengan koefisiennya adalah E. Berarti 2 dikalikan E. Artinya adalah 2E. Lalu N. Mana N? N di sini ya.
Nah, NO, bukan N di sini ya. Ini kan hurufnya kecil, berarti ini miliknya si ZN. Ya, jangan salah. Oke, N-nya di sini indeksnya adalah 1 dikalikan dengan koefisiennya D. Berarti kita kalikan D. Berarti nilainya adalah D. Terakhir atom O. Nah, atom O ada di semua senyawa nih. Di ZnSO4 ada, di NO ada, di H2O ada. Kita cari masing-masing dulu. Di ZnSO4, indeksnya 4. Berarti 4 dikalikan koefisiennya adalah C. Maka kita kalikan. Berarti 4C. Lalu di NO, indeksnya 1 dikalikan dengan koefisiennya D. Berarti 1 kalikan D. Maka nilainya adalah D. Lalu ada di H2O. Indeksnya 1, koefisiennya adalah E. Berarti jumlahnya adalah E. Nah, karena ini semua adalah unsur yang sama, ya, si O semua nih, ini kita tambahkan saja. Berarti jumlah atom O di sebelah kanan itu adalah 4C ditambah D ditambah E. Nah, ini untuk unsur O. Oke. Kemudian, prinsip dari setara adalah jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Maka kita buat persamaan matematikanya. Nah, persamaan matematika. Untuk atom Zn, di sebelah kiri harus sama dengan di sebelah kanan. Jumlah di sebelah kirinya adalah A, di sebelah kanannya adalah C. Maka nilai A harus sama dengan nilai C. Nah, agar bisa dikatakan setara. Lalu untuk S, kita lihat. S itu kiri kanannya harus sama. Kirinya jumlahnya A, kanannya C. Maka persamaannya adalah A harus sama dengan C. Lalu atom H. Oke. Lalu atom H. Di kiri B, di kanan 2E. Maka nilainya harus sama. Maka B harus sama dengan 2E. Lalu N. N di sini kirinya adalah B, kanannya adalah D. Setara, maka jumlahnya harus sama. Berarti B harus sama dengan D. Terakhir, atom O di kiri itu jumlahnya adalah 3B. Di kanan ada 4C tambah D tambah E. Makanya harus sama. 3B harus sama dengan nilai dari 4C tambah D tambah E. Oke. Ini persamaan matematika dari uh, koefisien dan indeks reaksi setiap unsur yang kita buat. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat permisalan dari salah satu variabel. Ini kan ada variabel A, ada variabel B, ada variabel C, D, dan E. Kita misalkan salah satu variabelnya dengan sebuah angka. Yang mana yang kita misalkan? Yang memberikan lebih banyak keuntungan buat kita. Maksudnya gini, ini kan kita punya persamaan A sama dengan C ya. A sama dengan C, berarti ini satu persamaan ya. Kalau kita misalkan A, maka kita hanya mendapatkan nilai C saja. Kalau kita misalkan nilai B, ini kan B sama dengan 2E, B sama dengan D, 3B sama A. B-nya banyak nih, ada di 3 persamaan. Artinya kalau kita mengetahui nilai B, kita bisa dapat nilai E. Kita tahu nilai B, kita dapat nilai D. Itu bisa kita cari nilai dari unsur-unsur yang lainnya. Maka yang kita misalkan adalah B saja, ya. Jadi untuk permisalan variabel, kita ambil variabel yang banyak muncul di persamaan matematika yang telah kita buat. Oke, misalkan B nilainya berapa? Sebenarnya nilainya bebas ya. Jangan nol tapi ya. Bebas itu artinya dari 1 sampai 100 bahkan boleh. Tapi kan tentu kita pengen yang lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi kita ambil angka yang terkecil. Nah, saya menyarankan ambil angka ganjil terkecil yaitu 1 atau ambil angka genap terkecil yaitu 2. Jadi ambilnya angka terkecil dulu. Kalau nggak 1 ya 2. Di sini saya contohkan ambil yang genap dulu. Misalkan B-nya sama dengan 2. Oke, persamaan yang pertama, kan ada ya, B sama dengan 2E. B sama dengan 2E. Nah, B-nya udah kita misalkan 2 nilainya. Ya, berarti 2 sama dengan 2E. Berarti nilai E-nya adalah 2 dibagi 2. Berarti sama dengan 1. Punya sekarang nilai E-nya. Oke, kemudian B sama dengan D. Oke, B sama dengan D. B-nya kan 2. Berarti 2 sama dengan D. Berarti nilai D-nya adalah 2. Dapat. Lalu yang ini ya, yang persamaan ini ketiga, 3B sama dengan 4C tambah D tambah E. B-nya udah ada, B-nya 2. Ini kita ganti aja. Berarti 3 kalikan 2 sama dengan C-nya kan belum ada ya. Berarti 4C ditambah D-nya itu 2, E-nya 1. Nah, berarti 3 kalikan 2, 6 sama dengan 4C ditambah, sorry, ini E-nya adalah 1 ya. Oke, di sini 1. 2 tambah 1 berarti 3 ya. Nah,
Ini kan variabel C-nya di sini ya. Ini kan nggak punya variabel, maka kita pindah ruas. Berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 4C. Berarti 3 sama dengan 4C. Berarti C-nya adalah 3/4. Nah, punya C-nya ya. Lalu yang terakhir, nilainya A sama dengan C. Ya, C-nya 3/4. Berarti nilai A-nya adalah 3/4. Oke, kita ganti sekarang. A-nya itu adalah 3/4. Nah, ini kita ganti. Berarti kita ganti A-nya dengan 3/4. B-nya itu tadi adalah 2. Maka di sini kita ganti ya. Jangan B lagi. Tapi kita masukkan nilai yang sudah kita temukan. Berarti B-nya adalah 2. C-nya berapa tadi? C-nya 3/4. Ini kita ganti juga. Nah, ini D-nya juga kita ganti ya. Kayaknya kita ganti. ZN. C ya tadi ya. C-nya adalah 3/4. Maka ini kita ganti 3/4. Ini D. D itu tadi nilainya adalah 2. Ya, ini kita letakkan 2 di sini. Lalu terakhir E, nilainya 1. Maka kita tuliskan 1 di sini. Boleh tidak dituliskan juga nggak apa-apa. Oke, ini reaksi setara ya. Nah, karena masih dalam bentuk pecahan ya, biasanya kan koefisien reaksi itu tidak ada dalam bentuk pecahan. Maka kita harus hilangkan pecahan ini. Gimana? Kita kalikan aja dengan angka bawah ini. Kita bawahnya 4 nih ya. Berarti kita kalikan dengan 4. Oke, kita kalikan 4 semua. Berarti 3/4 dikalikan 4, ya, berarti 3 ya. Ini kita tuliskan 3. Di sini awalnya 2, dikalikan 4, berarti dia adalah 8. Lalu ini 3/4 lagi dikalikan 4, maka dia adalah 3. 2 kalikan 4, berarti 8. H2O awalnya 1, dikalikan 4, berarti ini adalah 4. Nah, ini jawaban reaksi setara yang sudah dalam bentuk bulat ya, artinya tidak dalam bentuk pecahan. Oke, ini untuk penyetaraan reaksi. Silakan menurut kalian mana yang lebih mudah, apakah metode langsung atau metode aljabar. Untuk beberapa persamaan reaksi, memang akan sangat sulit jika kita menggunakan metode langsung. Ya. Memang ada beberapa reaksi yang harus menggunakan metode aljabar. Tapi kebanyakan reaksi bisa disetarakan dengan cara langsung. Oke, ini untuk materi penyetaraan reaksi kimia. Kita lanjutkan pembahasan ke materi yang berikutnya, yaitu menentukan massa molekul relatif. Untuk menentukan massa molekul relatif atau MR ya, MR di sini dia adalah jumlah AR dari seluruh atom penyusun. Nah, jumlah AR dari seluruh atom penyusunnya. Maksudnya gimana? Misalkan kita lihat di sini nomor 1 ya, Ca3PO42. Berarti MR dari senyawa Ca3PO42 ini adalah jumlah dari AR seluruh atom penyusun. Atom penyusunnya ada siapa? Ada Ca, ada P, dan ada O. Berarti jumlah AR dari Ca ditambahkan jumlah AR dari P ditambah jumlah AR dari si O. Karena dia bilangnya jumlah, maka AR ini harus dikalikan dengan berapa banyak atom Ca pada senyawa tersebut. Ini pun sama, berapa banyak atom P pada senyawa ini, berapa banyak atom O pada senyawa ini. Kita hitung dulu, atom Ca-nya ada berapa. Ingat, untuk menentukan jumlah atom, kita lihat dari indeksnya. Oke, indeksnya di sini kita lihat adalah Ca3. Indeks Ca-nya berarti 3. Maka di sini ArCa harus kita kalikan dengan 3. Ya, karena jumlah atom Ca-nya ada 3. Lalu ArP kita kalikan dengan jumlah atom P-nya. Berapa atom P-nya? Nah, indeks P kita 1 ya. P ini ada di dalam kurung. Setelah tanda kurung ada angka 2. Artinya, semua yang di dalam kurung di sini harus kita kalikan dengan 2. Ya, hanya yang di dalam kurung. Ca ini kan tidak di dalam kurung ya, maka tidak perlu kita kalikan dengan 2. Tapi P-nya, karena dia di dalam kurung, maka kita kalikan dengan 2. Berarti ada 1 dikalikan 2. Berarti jumlah atom P-nya ada 2. Lalu ditambah dengan ARO dikali, berapa jumlah atom O-nya? Kita lihat, Ca3PO4, O-nya di dalam kurung ya. Indeks awalnya 4, setelah tanda kurung ada angka 2. Berarti 4 dikalikan 2. Berarti ARO kita kalikan dengan 8.
Oke, di sini saya lupa menyantumkan nilai AR dari masing-masing atom. Untuk AR dari masing-masing atom itu sudah diketahui ya, dan biasanya di soal-soal itu sudah diberitahu datanya. Berapa sih ARCA, berapa sih ARP, dan berapa sih ARO, dan seterusnya. Di sini saya lupa memasukkan, maka kita langsung saja. ARCA itu nilainya adalah 40. Ini suatu kepastian ya, jadi nilainya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nilai AR itu pasti akan disediakan di soal. Nah, ARCA itu 40, kita kalikan 3. ARP itu adalah 31, kita kalikan dengan 2. ARO itu adalah 16, berarti 16 kita kalikan dengan 8. 40 kali 3, 120, ditambah 31 kali 2, berarti 62, ditambah 16 kali 8, itu adalah 128. Maka jumlah MR-nya itu berarti adalah 310. Nah, ini berarti MR dari si Ca3PO4 dua kali. Ya, untuk mencari MR. Nah, yang kedua, kita lihat. Untuk yang kedua, silakan kalian jawab dulu ya. Kalau sudah ketemu jawabannya, dilanjutkan kembali videonya dan kita bandingkan apakah hasilnya sudah sama atau belum. Nah, untuk senyawa-senyawa yang di dalam kurung seperti ini, ya, kita lihat ya, ini kan semuanya dalam kurungnya semua nih ya. Setelah kurung besar, ya, setelah tanda kurung besar, ini kan nggak ada angka nih. Ya, di sini nggak ada angka nih. Artinya ya semua unsur ini kita kalikan dengan satu, ya, karena nggak ada angka. Tapi kalau misalkan di sini tertulis 3, maka semua unsur yang ada dalam kurung ini harus kita kalikan dengan 3. Gitu ya, tergantung dari angka setelah tanda kurungnya. Kita cek dulu. Nah, di sini tertulis C besar O kecil. Ya, berarti kan dia satu unsur ya. Berarti MR dari senyawa CONH3 3 kali, lalu NO2 3 kali, ini berarti adalah jumlah AR dari si atom CO ditambahkan, ini ada atom N ya, berarti jumlah AR dari atom N ditambah, ini ada H, berarti jumlah AR dari atom H ditambah, ada N lagi ya, jumlah AR dari atom N ditambah jumlah AR dari O. Oke, oke. Berarti kita hitung. ARCO dikali berapa sih jumlah atomnya? Nah, indeks CO-nya itu kan 1 di sini ya. 1, dan dia tidak dalam kurung yang ini. Ini ada angka 3, berarti untuk seluruh senyawa yang dalam kurung di sini. Ini ada angka 3 juga, berarti untuk seluruh senyawa yang ada di kurung ini. Sedangkan CO tidak dalam kurung. Ya, berarti jumlahnya adalah sesuai indeksnya dia, yaitu 1. Ditambah ARN, dikalikan berapa? ARN kita lihat jumlah N-nya di NH3, indeksnya 1, koefisiennya 3, indeksnya 1, lalu setelah tanda kurung ada angka 3, berarti 1 kalikan 3, berarti jumlah N di sini adalah 3, ditambah jumlah AN dari H, ini H-nya ya, indeksnya 3, lalu ada angka 3 lagi setelah tanda kurung, berarti 3 kalikan 3, berarti ARH dikalikan 9, ditambah ARN lagi, ya di sini ada unsur N lagi, di sini indeksnya 1, lalu ada angka 3 setelah tanda kurung. Dan N itu kan di dalam kurung ya, berarti kita kalikan. Berarti 1 kalikan 3. Maka ARN dikalikan 3. Dan terakhir ARO. Oke. ARO kita kalikan berapa? O-nya di sini indeksnya 2. Lalu ada angka 3 setelah tanda kurungnya. Berarti 2 dikalikan 3. Maka jumlah atom O-nya berarti ada 6. Oke. Kita tinggal masukkan. ARCO itu adalah 59, berarti 59 dikalikan 1 ditambah ARN itu 14, berarti 14 kita kalikan 3 ditambah ARH itu 1, berarti 1 kali 9, ini ARN lagi, berarti ditambah 14 kalikan 3, lalu ada di sini O-nya ya, ini saya pisahkan dulu, ARO-nya itu 16, berarti 16 dikalikan 6. Nah, 59 kali 1 berarti 59, ditambah 14 kali 3, 42, lalu 1 kalikan 9, sorry, 1 kalikan 9 berarti 9, ditambah 14 kali 3 lagi, berarti 42, ditambah 16 kali 6, yaitu 96. Maka nilai MR-nya itu berarti adalah sebesar 248 besar. Ya. Ini untuk MR dari masing-masing senyawa yang pertama dan senyawa yang kedua. Oke,
Untuk senyawa yang ketiga, silakan kalian kerjakan sendiri, lalu nanti jika kalian sudah menemukan jawabannya, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, nanti kalau benar akan saya respon, dan kalau salah juga akan saya berikan respon. Ya, kuncinya adalah jumlahkan saja atomnya, ya. Sehingga ada atom C, ada atom H, atom C, atom H. Ya, intinya cuma ada atom C, atom H, dan atom O. Kalian jumlahkan saja berapa sih atom C-nya dan berapa sih atom H-nya, lalu berapa atom O-nya, gitu ya. Oke, silakan kalau sudah ketemu jawabannya bisa tuliskan di kolom komentar. Saya akan masuk ke materi yang berikutnya, ya, yaitu tentang konsep mol. Nah, sebelum saya bahas contoh soalnya, alangkah baiknya jika kalian sudah memiliki catatan rumus terlebih dahulu tentang konsep mol itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan saya ibaratkan, mol ini adalah suatu satuan jumlah untuk menyatakan banyaknya atom. Mol ini bisa bertindak sebagai, kalau saya analogikan itu adalah sebagai halte atau stasiun untuk transit. Jadi misalkan kita punya volume, mau ditanyakan jumlah partikel. Untuk volume ke jumlah partikel ini nggak bisa langsung, tapi harus kita apain? Volumenya harus kita ubah dulu ke dalam mol, baru molnya kita ubah ke dalam jumlah partikel. Kalau misalkan dari jumlah partikel diketahui nih, jumlah partikelnya, lalu mau mencari masanya, kita nggak bisa langsung dari jumlah partikel ke massa, nggak bisa. Tapi harus melalui mol dulu. Jadi jumlah partikel diubah ke dalam mol, baru dari mol diubah ke dalam massa. Dari molaritas mau ke massa, sama. Dari molaritas diubah dulu ke mol, baru dari mol diubah ke massa. Jadi ibaratnya sebagai tempat transit. Ya, jadi kalau kalian dari daerah A harus menuju ke halte transit dulu agar bisa menuju ke daerah B. Dari daerah B mau ke C harus transit dulu di sini, baru bisa ke daerah C. Gitu ya. Jadi harus kita pahami dulu rumus dari masing-masing komponen ini. Ya, kalau dari jumlah partikel mau menjadi mol, ini ya, jumlah partikel atau biasanya saya menggunakan JP, tapi kalau sini disimbolkan sebagai X. X di sini rumusnya adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Ya, ini bilangan Avogadro-nya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kita mau mencari mol, berarti rumusnya adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Kalau mau dari massa, hubungannya sama mol. Untuk mencari massa, rumusnya adalah mol dikalikan AR atau MR. Ini atau ya, bukan mol dikalikan AR dibagi MR, bukan. Tapi mol dikalikan AR atau MR. Kalau dia bentuknya adalah unsur, maka yang kita gunakan adalah AR. Tapi kalau bentuknya senyawa, maka yang kita gunakan adalah MR. Nah, kalau kita mau mencari mol, maka rumusnya adalah massa atau gramnya berapa gitu ya, dibagi dengan AR atau MR-nya. Nah, dari molaritas, rumus molaritas adalah mol dibagi volume. Volume di sini harus kita ubah ke dalam satuan liter, jangan menggunakan satuan mili. Nah, kalau kita mau mencari mol, maka rumusnya adalah molaritas dikalikan volume. Sama, volumenya harus dalam satuan liter. Nah, yang agak banyak itu adalah di volume. Ada beberapa kondisi tertentu. Yang pertama adalah kondisi STP. Kondisi STP ini adalah suatu kondisi ketika suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Nah, kalau kondisinya 0 derajat Celcius 1 atm, maka rumus mol itu adalah volume dari zatnya dibagi 22,4. Ini tetapan untuk kondisi STP. Berarti kalau kita mau mencari volume pada keadaan STP, yaitu pada 0 derajat Celcius dan 1 atm, maka rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. Nah, ini harus terpenuhi ya, dua-duanya ya. Harus 0 derajat Celcius dan 1 atm. Kalau misalkan suhunya 0 derajat Celcius, tapi tekanannya misalkan 2 atm, berarti itu bukan pada keadaan STP. Nah, jadi kondisi tekanan dan suhu harus sama. Nah, sebenarnya ada satu lagi di sini, yaitu pada kondisi RTP. Ya, pada kondisi RTP, rumus volume itu adalah mol dikalikan dengan 24. Artinya kalau kita mau mencari mol pada kondisi RTP, rumusnya adalah volume dibagi 24. Nah, ini kalau kondisi RTP. Kondisi RTP ini terjadi ketika suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Nah, ya harus 25 derajat dan tekanan 1 atm. Lalu yang ini rumus apa? Nah, rumus yang ini adalah rumus ketika kondisi suhu ataupun tekanan tidak memenuhi standar STP dan tidak memenuhi RTP. Nah, artinya suhunya enggak 0 derajat Celcius dan 1 atm atau tidak 24 derajat Celcius dan 1 atm.
Misalkan suhunya 0 derajat Celcius, suhunya 5 atm. Itu kan bukan STP dan bukan RTP juga. Maka kita gunakan rumus yang kedua ini. Atau misalkan suhunya 25 derajat Celcius, tapi tekanannya 5 atm. Ya, berarti kan bukan RTP, bukan juga STP. Maka yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. Ya, jadi ini rumus pertama untuk kondisi STP, ini rumus kedua untuk kondisi RTP, dan ini adalah rumus ketiga atau persamaan gas ideal untuk kondisi selain STP dan RTP. Silakan dicatat terlebih dahulu rumus ini, karena ini akan sangat penting. Akan kalian gunakan untuk materi konsep mol dan juga stoikiometri reaksi. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal yang berhubungan dengan konsep mol. Oke, ada 5 contoh soal ya. Mungkin saya akan bahas 4 dari 5 soal ini. Nanti soal yang kelima silakan kalian jawab sendiri ya Kak, sebagai metode atau sebagai cara untuk kalian berlatih apakah kalian sudah paham dengan materi ini atau belum. Dan kalau sudah ketemu jawabannya, boleh tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, saya mulai dari nomor satu dulu. Oke, saya mulai dari nomor satu. Nomor satu di sini dia minta massa dari 1,20410 kali 10 pangkat 23 gas CO2 yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Oke, kalau kalian menemukan angka yang seperti ini ya, ini berarti sebenarnya adalah jumlah partikelnya. Nah, ini adalah jumlah partikel. Oke. Jadi kalau ada dikalikan ya angkanya banyak lah ya, gitu. Ini berarti adalah jumlah partikelnya. Nah, dia mintanya adalah massa. Massa itu rumusnya apa sih? Massa itu rumusnya tadi adalah mol dikalikan dengan AR atau MR. Nah, CO2, dia kan senyawa ya. Karena dia senyawa, senyawa itu berarti lebih dari satu unsur, maka ini kita gunakan yang MR. Ya, karena senyawa. Kita butuh molnya. Ya, kita butuh mol. Sedangkan ML ini bisa kita cari kan? Dari ML dari CO2 itu bisa kita cari karena ada AR ya. Nah, ini yang tertulis ARS dan ARO ya. Ini kita ganti saja. ARC itu nilainya adalah 12. Nah, kita butuh mol dari jumlah partikel yang diketahui kan. Gimana caranya? Ya, mol berarti sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Berarti jumlah partikelnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan bilangan Avogadro itu kan tetapan ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. 10 pangkat 23, 10 pangkat 23, ini berarti kita coret. Maka molnya adalah 1,204 dibagi dengan 6,02. Nilainya adalah 0,2. Nah, kita punya molnya sekarang. 0,2 mol. Masanya ya tinggal kita cari. Tapi jangan lupa cari dulu MR-nya. MR dari CO2. Ingat ya tadi jumlah MR itu adalah jumlah dari seluruh AR atom penyusunnya. Berarti ARC ditambah dengan ARO. Nah, jumlah ARC ditambah jumlah ARO. ARC-nya ada berapa sih jumlah atom C-nya? Indeksnya 1 ya, berarti ARC dikalikan 1 ditambah ARO-nya ada 2 ya di sini. Berarti kita kalikan 2. ARC itu tadi adalah 12, berarti 12 kalikan 1 ditambah ARO itu 16. 16 kalikan 2. Berarti di sini 12 ditambah 32. Maka AMR-nya adalah 44. Nah, di sini masanya berarti molnya 0,2 dikalikan MR dari CO2 yaitu 44. Maka massa dari CO2 yang dihasilkan itu adalah 8,8 gram. Ya, satuannya dalam gram ya kalau massa. Oke. Ini untuk apa nih? Nah, berarti hanya untuk pengeco. Karena yang ditanyakan adalah massa, bukan volume dari zat yang si CO2 ini. Gitu, ya. Jadi dari jumlah partikel, data yang diketahui diubah dulu ke dalam bentuk mol, baru dari mol itu kita ubah ke apa yang ditanyakan pada soal. Kalau di sini kan yang ditanyakan adalah massa. Berarti dari mol kita ubah ke massa. Oke, saya lanjut ke nomor 2. Nah, jumlah partikel dari 4,8 liter gas NH3. Ini kan berarti volumenya ya. Nah, berarti volumenya adalah 4,8 liter yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atm. Ini kan berarti pada keadaan RTP. Oke. Pada keadaan RTP. Dia minta apa? Jumlah partikel. Ya, dia minta X-nya berapa gitu ya. Rumus X apa? Rumus jumlah partikel itu adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro yang 6,02 kali 10 pangkat 23 itu. Berarti kita butuh mol, karena L itu kan ketetapan.
Mol dapat dari mana? Dari yang diketahui. Yang diketahui kan volume. Berarti kita dapetin dari rumus volume. Mol sama dengan volume dibagi pada kadar NTP. Berarti dibagi 24. Berarti 4,8 dibagi 24. Maka mol dari NH3 ini adalah sebesar 0,2 mol. Oke. Punya nih sekarang molnya. Udah, tinggal cari jumlah partikelnya, cari X-nya. Mol dikalikan L. Molnya 0,2. Berarti 0,2 dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, berarti 0,2 dikalikan 6,02 itu adalah 1,204 kali 10 pangkat 23. Selesai. Gitu. Ya, dari volume diubah ke mol, dari mol diubah ke jumlah partikel. Oke, kita coba lagi soal nomor 3 dan soal nomor 4. Soal nomor 3, dia minta massa dari 500 liter. Oh, ini salah ya. Ini seharusnya adalah 500 mililiter H2SO4 0,2 M. M di sini ya, M besar, ini berarti menandakan bahwa itu adalah molaritasnya. Oke, karena molaritas simbolnya adalah M besar. Berarti di sini untuk soal nomor 3 kita punya molaritas yang nilainya adalah 0,2, lalu volumenya kita punya 500 ml. Ya, 500 mili, ingat volume itu harus dalam satuan liter, maka kita ubah ke dalam liter, berarti nilainya adalah 0,5 liter. Ya, karena mili ke liter itu dibagi 1000. Ini kita punya data ini, molaritas dan volume. Yang ditanyakan apa? Massa. Massa dari, berarti yang ditanyakan adalah massa. Berapa massanya? Nah, rumus massa itu adalah mol dikalikan dengan H2SO4. Ini berarti Mr ya, berarti kan senyawa ya. Berarti mol dikalikan dengan Mr. Berarti tugas kita adalah mencari molnya dulu. Dari mana? Dari data yang diketahui, yaitu molaritas. Untuk mencari mol dari molaritas, rumusnya adalah molaritas dikalikan volume. Molaritasnya 0,2, kita kalikan dengan volumenya yang sudah kita ubah ke dalam satuan liter, yaitu 0,5. Maka molnya adalah sebesar 0,1 mol. Nah, kita punya molnya. Untuk mencari massa, mol kalikan MR. Nah, kita cari dulu aja ya, MR dari si H2SO4. Oke, kita langsung saja. H-nya ada 2, berarti ARH dikalikan 2. Ditambah S-nya ada 1 ya. Berarti AR dari S dikalikan 1, ditambah O-nya ada 4. Berarti ARO kita kalikan 4. ARH itu adalah 1, berarti 1 kalikan 2. ARS itu adalah 32, berarti 32 kalikan 1. ARO itu 16, berarti 16 kali 4. Sekali lagi, nilai AR itu sudah ketetapan. Setiap unsur memiliki AR-nya masing-masing. Dan nilai AR dari masing-masing unsur itu biasanya diketahui atau diberikan datanya pada soal. Jadi nggak perlu dipusingkan nilai AR-nya ya. 1 kalikan 2 berarti 2, 32 kalikan 1 berarti 32, 16 kalikan 4 berarti 64. Maka MR-nya berarti 2 tambah 32, 34 tambah 64 berarti 98. Udah, kita tinggal masuk ke sini. Molnya 0,1, berarti 0,1 kali 98. Maka masanya adalah 9,8 gram. Nah, selesai. Gampang ya? Sekali lagi, transit dulu ke mall ya. Transit dulu ke mall. Apa yang diketahui, udah, ubah ke dalam mall aja. Dari mall itu kita bisa ubah ke apa yang ditanyakan pada soal. Oke, terakhir yang akan saya contohkan nomor 4, volume dari 5,6 gram gas nitrogen yang diukur pada keadaan OSTP. Oke, dia minta volume dari 5,6 gram. Ini 5,6 gram, berarti masanya ya. Berarti kita punya masanya itu adalah 5,6 gram. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume ya, volume. Maka kita lihat volumenya berapa gitu ya. Rumus yang kita pakai apa? Dia pada keadaan STP. Berarti rumus volume yang kita gunakan adalah mol dikalikan dengan 22,4. Karena dia adalah STP. Kalau tadi yang dipakai di nomor 2 itu kan 24 ya. Kenapa? Karena dia 25 derajat Celcius 1 atm. Berarti ini pada keadaan RTP. Sedangkan ini pada keadaan STP. Jadi harus kita cek dulu suhunya. Apakah dia RTP atau STP atau bahkan mungkin bukan keduanya. Oke, kita udah tahu nih rumusnya. Nanti kita butuh mol. Dapetin dari mana? Ya, dari data yang diketahui. Yang diketahui adalah massanya. Maka kita cari mol dari rumus massa. Rumusnya berarti adalah massa dibagi AR atau MR.
dia gas nitrogen. Oke. Hati-hati dengan ini ya, gas nitrogen, gas oksigen, dan gas hidrogen. Ya, kalau kalian menemukan gas nitrogen, itu artinya dia adalah N2 dalam bentuk diatomik ya, N2. Lalu gas oksigen itu artinya adalah O2, gas hidrogen itu artinya adalah H2. Ini jangan sampai salah ya, karena khawatir gas nitrogen, oh berarti N doang nih. Ini akan bahaya ya, akan fatal. Gas oksigen, O doang, masalah. Tapi yang benar adalah gas nitrogen itu N2, gas oksigen itu adalah O2, dan gas hidrogen itu adalah H2. Sebenarnya masih ada lagi beberapa yang dalam bentuk molekul diatomik ya, seperti uh, fluorin ya F2, klorin Cl2, lalu ada bromin dan iodin. Nah, 7 unsur ini atau 7 molekul unsur inilah yang harus dituliskan dalam bentuk diatomik. Nah, kalau dia dalam bentuk diatomik, berarti kan dia sudah lebih dari satu unsur ya. N2 berarti ada dua unsur N. Berarti yang kita gunakan adalah Mr. Nah, mohon maaf di sini ARN itu adalah 14 ya, bukan 24. Oke, berarti masanya berapa? Masanya adalah 5,6 dibagi dengan ml-nya. Gas nitrogen, N2. Berarti N-nya ada 2. Maka ARN kita kalikan dengan 2. Ya, berarti ARN kita kalikan dengan 2. Karena dia adalah gas nitrogen. Berarti 5,6 dibagi ARN itu 14 dikalikan 2. Berarti 5,6 dibagi 28 ya. Maka molnya adalah 0,2 mol. Oke, kita punya molnya. Yang ditanyakan adalah volume. Ya udah, tinggal masukin aja. Berarti volume sama dengan 0,2 dikali 22,4. Hasilnya adalah 4,48 liter. Selesai. Jadi, ubah dulu dari data yang diketahui ke dalam mol, baru kita ubah ke apa yang ditanyakan. Nah, silakan kalian coba yang nomor 5, ya, jumlah partikel dari 2,56 gram gas SO2. Berarti yang diketahui apa? Ya, gramnya ya. Berarti yang diketahui adalah masanya. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah partikelnya. Berarti yang harus kalian lakukan adalah mengubah massa menjadi mol. Baru dari mol kita ubah ke dalam jumlah partikel. Oke, selamat berlatih. Silakan dicoba. Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, ini materi ketiga ya, konsep mol. Saya akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu stoikiometri reaksi. Untuk stoikiometri reaksi akan saya bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah perhitungan kimia sederhana, dan nanti yang kedua adalah reaksi pembatas. Serupa tapi tak sama. Ya, kita bahas dulu tentang perhitungan kimia sederhana. Oke, kenapa dibilang perhitungan kimia sederhana? Karena pada materi ini, data dari reaktan atau reaksi yang diketahui itu hanyalah data dari salah satu reaksinya saja. Pada pembakaran 1,204 kali 10⁻23 molekul gas C3H8 dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2 dan uap air. Kita buat persamaan reaksinya. Pembakaran molekul gas C3H8 dengan gas oksigen. Dengan ini berarti menandakan bahwa dia direaksikan. Atau kalau kita buat persamaan reaksinya, berarti C3H8 dengan ini berarti menandakan tambah. Jadi C3H8 ditambah gas oksigen. Ingat, gas oksigen itu berarti adalah O2. Menghasilkan ini berarti adalah tanda panahnya, ya. Gas CO2 berarti menghasilkan CO2 dan uap air, dan itu sama dengan kayak dengan ya, berarti ditambah uap air itu H2O, maka ditambah H2O. Nah, ini adalah reaksinya, ini adalah produknya atau hasil reaksinya. Pada soal ini yang diketahui hanyalah data dari molekul gas C3H8. Hanya si C3H8 aja yang diketahui nih. Sedangkan si O2-nya nggak ada datanya kan, berapa gramnya atau berapa volumenya atau berapa jumlah partikelnya itu nggak ada di soal. Artinya kita menggunakan prinsip perhitungan kimia sederhana. Tapi nanti kalau kedua zat ini diketahui, kedua reaksi ini datanya diketahui, maka kita gunakan konsep reaksi pembatas. Itu bedanya ya. Jadi kalau perhitungan kimia sederhana hanya salah satu zat saja yang diketahui datanya. Oke, apa yang ditanyakan pada soal? Yang pertama, massa gas oksigen yang dibutuhkan. Oke. Untuk materi perhitungan kimia sederhana atau stoikiometri reaksi, kita langkah pertamanya wajib mencari mol dari zat yang diketahui dulu. Ya. Mol dari zat yang diketahui. Ini zatnya sampai yang diketahui datanya, yaitu si C3H8. Maka kita cari dulu mol dari C3H8.
Nah, yang diketahui pada soal itu adalah jumlah partikelnya. Ya, ini ya, kan saya bilang kalau angkanya udah seperti ini, berarti ini adalah jumlah partikelnya. Berarti yang diketahui adalah X-nya. Untuk mencari mol dari nilai X atau jumlah partikel, itu rumusnya adalah jumlah partikel dibagi dengan L atau bilangan Avogadro-nya. Berarti di sini 1,204 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. 10 pangkat 23 10,23 ini kita coret ya. Berarti sisanya adalah 1,204 dibagi 6,02. Berarti mol dari C3H8 itu adalah 0,2 mol. Oke, ini dulu yang harus kita buat. Mol dari zat yang diketahui. Nah, setelah itu, kita pastikan reaksinya sudah setara. Nah, itu penting ya. Reaksinya harus kita setarakan terlebih dahulu. Jangan sampai kita masuk ke step lebih jauh, tapi ternyata reaksinya belum setara. Itu akan berakibat fatal pada perhitungan kalian. Oke, kita setarakan dulu. Di sini C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, C-nya, di sini kan 3 ya indeksnya. 3, koefisiennya 1, berarti 3 kalikan 1. Maka jumlah atom C di sebelah kiri itu adalah 3. Sedangkan di sebelah kanan, indeksnya 1 kan ya. Indeksnya 1. Lalu koefisiennya 1 juga kan ya. Berarti kan 1 kali 1, 1 ya. Nah, ini kan belum sama ya. Maka jumlahnya harus kita samakan. Berarti di sini ya harus kita ganti jumlahnya agar sama dengan yang di sebelah kiri. Berarti harus kita ganti dengan 3. Nah, 1 kalikan berapa nih? Biar hasil sama dengan 3. Ya, berarti jumlah C-nya adalah 1 kalikan 3. Ya. Biar hasilnya adalah 3. Maka koefisiennya berarti adalah 3. Nah, lalu H-nya di sebelah kiri indeksnya 8, koefisiennya 1. Ya, berarti 8 kalikan 1 gitu ya. Berarti 8. Nah, yang di sebelah kanan, nah ini indeksnya 2 ya. Berarti kan jumlahnya harus sama dengan ini ya. Berarti harus 8. Berarti 2 kalikan berapa? Biar hasilnya sama dengan 8. Kalikan 4. Maka di sini berarti koefisiennya adalah 4. Lalu untuk atom O-nya, kita lihat di sini 2 kalikan 3, 6. Di sini 1 ya, berarti 1 kalikan 4, berarti ditambah 4. Ya, 6 ditambah 4 berarti 10. Sedangkan yang di sini indeksnya 2. Nah, berarti dikalikan berapa? Biar hasilnya harus sama dengan 10. Berarti dikalikan 5. Maka di sini koefisiennya berarti adalah 5. Nah, ini berarti reaksi setaranya. Nah, kenapa kita harus setarakan? Karena untuk menentukan mol dari zat yang lain, kita harus menggunakan perbandingan koefisien reaksinya. Kalau reaksinya nggak setara, maka perbandingan koefisiennya akan salah. Otomatis jawabannya akan salah. Oke, kalau kita lihat di sini, yang A, dia minta massa dari gas oksigen, berarti massa dari O2-nya gitu ya. Berapa sih massa O2? Rumus mencari massa apa? Ya, rumus mencari massa itu adalah mol dikalikan, ya, karena ini dua unsur ya, O2 berarti ada dua unsur O, maka mol dikalikan dengan ml. Maka kita butuh molnya, ya, mol dari si O2. Untuk mencari mol dari O2, kan dia nggak diketahui datanya ya, masanya nggak ada, volumenya nggak ada, jumlah partikelnya juga nggak ada, molaritasnya juga nggak ada, maka kita mencari mol O2-nya dengan menggunakan perbandingan koefisien. Berarti koefisien dari yang ditanyakan, yaitu si O2 kan yang ditanyakan ya, berarti koefisien dari O2 dibagi dengan koefisien dari zat yang diketahui. Siapa yang diketahui? C3H8. Berarti koefisien C3H8 dikali dengan mol dari zat yang diketahui. Yang diketahui adalah C3H8. Berarti mol C3H8. Nah, koefisien O2-nya berapa? Ini ya, yang udah setara. Koefisien O2-nya adalah 5. Berarti 5 per koefisien C3H8-nya adalah 1. Berarti 5 per 1 dikali, lalu mol C3H8-nya adalah 0,2. Berarti kita kalikan 0,2. Berarti kita punya mol O2-nya itu adalah 1 mol. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Berarti molnya adalah 1 dikalikan ml. ml dari O2. O2 berarti ada 2 unsur O. Ya udah, berarti tinggal ARO dikalikan 2. ARO itu 16 ya. Ini ya, ARO-nya adalah 16. Berarti 16 kalikan 2. Berarti kita punya 32. Berarti ini tinggal 1 kalikan 32. Maka massa dari O2 yang dibutuhkan adalah 32 gram. Ya, selesai ya A. Lalu kita pindah yang B. Jumlah molekul CO2 yang dihasilkan. Oke. Jumlah molekul berarti dia minta JP ya atau X ya.
X itu kan rumusnya adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti kita butuh mol. Nah, molnya berarti mol CO2. Jangan pakai yang ini dulu nih, jangan pakai yang satu ini. Nah, karena ini adalah mol dari CO2. Tapi kita harus cari dulu berapa sih mol CO2-nya. Ya, untuk mencari mol CO2-nya, karena nggak ada data, maka kita gunakan cara yang sama, yaitu menggunakan perbandingan koefisien. Yang ditanyakan adalah CO2, berarti koefisien dari CO2 dibagi dengan koefisien dari yang ketahui, yaitu si C3H8. Berarti koefisien C3H8 dikali dengan mol dari yang diketahuinya, yaitu si C3H8. Koefisien CO2, 3 ya, berarti 3 per koefisien C3H8 1 dikalikan dengan mol C3H8-nya adalah 0,2. Maka kita punya 0,6 mol ya, si CO2-nya. Berarti mau mencari GP-nya atau nilai X-nya ya, jumlah partikelnya, berarti 0,6 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah sebesar 3,612 kali 10 pangkat 23. Nah, selesai X-nya. Dapat ya. Tinggal yang C sekarang. Oke, yang C dia minta volume uap air, berarti si H2O ya. Volume H2 yang dihasilkan jika diukur pada suhu ini. Nah, 0 derajat Celcius 1 atm, berarti ini adalah pada keadaan STP. Rumusnya apa kalau mau mencari volume pada keadaan STP? Mol dikalikan 22,4. Kita butuh molnya. Jangan dulu pakai yang 0,6, jangan juga pakai yang 0,1. Tapi kita cari dulu, karena dia mintanya adalah volume uap air. Jadi mol yang harus kita gunakan adalah mol dari si uap airnya atau mol dari H2O-nya. Berarti kita cari mol H2O. Pakai apa lagi? Perbandingan koefisien lagi ya, karena nggak ada data tentang uap air. Baik itu masanya ataupun jumlah partikelnya atau molaritasnya nggak ada. Jadi kita harus mencari mol dengan menggunakan perbandingan koefisien. Berarti koefisien H2O, karena dia yang ditanyakan, dibagi dengan koefisien C3H8, karena dia yang diketahui, dikalikan dengan molnya C3H8. Oke. Koefisien H2O berapa? Koefisien H2O-nya 4 ya. Berarti 4 per koefisien C3H8-nya 1, berarti 4 per 1 dikali molnya 0,2. Maka kita punya 0,8 mol H2O. Udah, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti 0,8 dikali 22,4. Maka volume H2O yang dihasilkan itu adalah 17,92 liter. Nah, selesai. Itu. Oke. Jadi, prinsipnya adalah kita mencari mol dengan menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Ya, jadi cari dulu mol dari zat yang diketahui dengan menggunakan data sesuai dengan apa yang diketahui pada soal ya. Kalau dia diketahuinya JP, maka mencari mol dengan menggunakan rumus jumlah partikel. Kalau yang diketahuinya adalah massa, maka kita cari dengan menggunakan rumus massa dan seterusnya. Lalu untuk mencari mol dari zat-zat lain yang tidak diketahui datanya, maka kita menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Oke, ini contoh soal yang pertama. Saya akan berikan satu contoh soal lagi ya, agar lebih mudah bagi kalian untuk memahami cara untuk mengerjakan soal perhitungan kimia sederhana. Oke, kita lihat di sini. Ada sebuah logam besi direaksikan dengan larutan asam klorida sampai habis bereaksi dengan reaksi. Oke, ini kita punya reaksinya ini ya. Jika gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm adalah 7,2 liter, maka tentukanlah massa besi yang direaksikan dan volume HCl yang digunakan jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm. Oke, ingat yang pertama, mungkin biar tidak kelewat ya. Jadi saya sarankan langkah pertama yang harus pertama kali dilakukan, benar-benar harus dilakukan adalah menyetarakan persamaan reaksinya dulu. Karena ini reaksinya belum setara ya. Kita lihat, Fe-nya indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti 1 kali 1, 1 ya. Berarti Fe-nya di sebelah kiri ada 1. Lalu di sebelah kanannya, indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti 1 juga ya. Berarti Fe-nya udah sama. Lalu Cl. Oke, untuk menyetarakan persamaan reaksi dengan menggunakan metode langsung, harap perhatikan urutan penyetaraannya. Untuk unsur H dan O itu setarakan belakangan. Ya. Jadi kita setarakan terlebih dahulu unsur-unsur selain H dan O. Tapi H dan O bisa kita setarakan di akhir. Jadi di sini ada Fe, H, dan Cl. H-nya abaikan dulu. Ya. Yang kita setarakan adalah unsur selain H dulu. Fe-nya tadi udah setara, maka sekarang kita lihat Cl-nya. Ya. Cl-nya di sebelah kiri indeksnya 1, koefisiennya 1. Ya. Berarti kan 1 kalikan 1. Jumlahnya ada 1. Di sebelah kanan indeksnya 3.
Indeksnya 3, koefisiennya 1. Kan 3 kali 1. 3. Jumlahnya belum sama. Maka jumlah di kiri harus kita samakan dengan jumlah di kanan. Harus kita ubah menjadi 3. Berarti koefisiennya harus kita ganti juga menjadi 3. Karena 1 kalikan 3 sama dengan 3. Kita ganti dengan 3 di sebelah sini ya. Karena kita ganti yang di sebelah kiri. Baru kita lihat atom H-nya. Di sebelah kiri ya, di sini ada 1 indeksnya, koefisiennya 3. Berarti kan 1 kalikan 3. Maka jumlahnya ada 3. Di sebelah kanan, indeksnya 2. Nah, dikalikan koefisiennya 1. Baru 2 ya jumlahnya ya. Kita harus ganti jumlahnya ini menjadi 3. 2 kalikan berapa? Ini kan salah ya. 2 kalikan berapa versi 3? Kalau misalkan bingung, kita balik. 3 bagi 2 berapa? 1,5. Berarti 2 dikalikan 1,5. Berarti koefisien H2-nya di sini adalah 1,5. Berarti kita punya reaksinya Fe ditambah 3HCl menghasilkan FeCl3 ditambah 1,5 H2. Supaya hilang desimalnya, maka kita kalikan 2. Berarti 2 Fe ditambah 6 HCl menghasilkan 2 FeCl3 tambah 3 H2. Nah, ini berarti reaksi setaranya. Oke, udah aman nih kalau reaksinya sudah setara ya. Jadi pertama kali harus setarakan dulu persamaan reaksinya. Baru langkah yang kedua, kita cari mol dari zat yang diketahui. Siapa zat yang diketahui? Jika gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu 25 derajat Celcius atau ATM adalah 7,2 liter. Oke, berarti data yang diberikan pada soal adalah data dari hidrogen. Maka kita cari dulu mol dari gas hidrogennya. Ingat ya, gas hidrogen berarti bentuknya adalah H2. Karena diketahui volumenya, maka kita gunakan rumus volume. Berarti volume dibagi, kondisinya adalah RTP. Ini ya, berarti pada keadaan RTP. Berarti rumus molnya volume dibagi 24. Volumenya 7,2 dibagi dengan 24. Berarti mol dari H2 yang dihasilkan itu adalah 0,3 mol. Nah, kalau kita sudah punya mol dari zat yang diketahui, kita baru masuk ke soal. Oke, massa besi yang direaksikan. Besi itu berarti Fe ya, berarti dia minta si Fe. Berarti untuk mencari massa dari Fe, rumusnya apa? Mencari massa. Mol dikalikan dengan Fe itu berarti sendirian ya, nggak punya pasangan, maka yang kita gunakan adalah AR. ARFE itu adalah 56, udah ada. Ya, berarti yang kita butuhkan adalah mol dari Fe. Sedangkan Fe ini kita nggak tahu datanya sama sekali. Ya, nggak ada volumenya, nggak ada massanya, nggak ada jumlah partikelnya, dan nggak ada molaritasnya. Berarti untuk mencari mol Fe, kita gunakan perbandingan koefisien. Yang ditanyakan si Fe. Berarti koefisien dari Fe dibagi dengan yang diketahui si H2. Berarti dibagi koefisien H2 dikalikan dengan mol dari H2. Oke. Koefisien Fe berapa? Ini ya, yang udah kita setarakan ya. Jangan lihat di awal lagi, ini kan belum setara. Kita lihat yang ini sekarang. Koefisien Fe-nya adalah 2. Berarti 2 per koefisien H2-nya mana? Ini ya, 3 ya. Berarti 2 per 3 dikali 0,3. Berarti hasilnya adalah 0,2 mol. Oke. Kita punya sekarang mol Fe-nya 0,2. Udah, tinggal masukin ke rumus massa. Berarti 0,2 dikali 56. Ya, karena Fe-nya adalah 56. Maka massa besi yang dibutuhkan atau yang direaksikan itu adalah sebesar 11,2 gram. Oke, dapat massa dari Fe-nya. Nah, yang B, volume HCl yang digunakan jika diukur pada keadaan RTP. Rumus volume pada keadaan RTP berarti mol dikalikan dengan 24. Kita cari dulu mol HCl. Ya, berarti mol HCl itu sama dengan koefisien dari si HCl dibagi dengan koefisien dari H2, lalu dikalikan dengan molnya H2. Koefisien HCl-nya berapa? Ini ya, 6. Berarti 6 per koefisien H2-nya 3 dikalikan 0,3. Maka mol dari HCl-nya adalah 0,6 mol. Oke, punya. Udah, tinggal masuk ke sini. Berarti 0,6 dikali 24. Maka volume HCl yang dihasilkan atau yang digunakan ya, karena dia adalah reaktan, 0,6 dikalikan 24. Berarti 14,4 liter. Oke, dapat gitu ya. Ini contoh contoh perhitungan kimia sederhana. Jadi hanya salah satu reaksinya saja atau salah satu zat saja yang diketahui, bisa reaksi, bisa juga produk,
Ya, intinya hanya salah satu zat saja yang diketahui. Jadi kita cari dulu mol dari zat tersebut yang diketahui tersebut, baru kita menggunakan perbandingan koefisien untuk menentukan mol dari zat yang lainnya. Oke, lalu kita akan bahas reaksi pembatas untuk mengetahui di mana letak perbedaan reaksi pembatas dengan perhitungan kimia sederhana. Kita lihat di sini. Sebanyak 6,50 gram asetilen atau C2H2 dibakar dengan 16 gram oksigen. Nah, dari soalnya udah kelihatan ya, ada 6,5 gram asetilen dan 16 gram gas oksigen. Berarti ada dua data yang diketahui, data dari asetilen dan data dari si oksigen. Maka ini yang akan kita gunakan dengan cara reaksi pembatas. Beda sama yang sebelumnya, hanya satu data saja yang diketahui. Tapi langkahnya kurang lebih sama ya. Yang pertama kita buat dulu persamaan reaksinya karena dia belum ada persamaan reaksi. Tapi kalau sudah ada persamaan reaksinya tinggal kalian setarakan. Ya, gas asetilen C2H2 berarti C2H2 dibakar dengan berarti ini tambah ya. Ditambah gas oksigen itu berarti O2 menghasilkan berarti tanda panah CO2 dan uap air. Berarti CO2 ditambah H2O. Ini belum setara. C-nya di kiri ada 2, di kanan baru ada 1. Maka sini kita kalikan 2. Lalu H-nya di sini ada 2, di kanan ada 2. Berarti hanya ada samanya. Lalu untuk O-nya di kiri hanya ada 2, di kanan 2 kalikan 2, 4. Ini 1 kalikan 1, 1. Berarti O-nya itu 4 tambah 1. Berarti ada 5 ya. Berarti yang ini harus kita ubah, maka kita kalikan dengan 2,5. Karena 2,5 kalikan 2 itu berarti 5. Ya, penjelasannya tadi ada di awal video ya, yang penyetaraan reaksi. Ini biar lebih cepat saja penyetaraannya. Masih dalam bentuk desimal, kita kalikan 2, berarti menjadi 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 plus 2H2O. Oke, ini reaksi setaranya. Lalu yang kedua, kita cari mol dari zat yang diketahui. Nah, ini kan ada dua nih yang diketahui. Ya udah cari aja dua-duanya. Berarti mol dari C2H2, karena yang diketahui adalah masanya di sini ya. Berarti rumus molnya adalah massa dibagi dengan mR. Masanya adalah 6,5. Nah, mR-nya berapa? MR C2H2. Berarti ARC-nya dikalikan 2, ditambah ARH-nya kita kalikan 2 juga. ARC itu 12. Berarti 12 kali 2 ditambah ARH itu 1. Ya 1 kalikan 2. Berarti 24 tambah 2. Berarti 26 MR-nya ya. Berarti kita bagi dengan 26. Maka mol dari gas asetilen ya atau C2H2 itu adalah 0,25 mol. Oke, ini mol asetilennya. Lalu dibakar dengan gas oksigen, maka kita cari dulu mol dari O2-nya juga. 16 gram, berarti massa juga ya. Maka rumusnya sama, massa dibagi mR. Massanya adalah 16, berarti mR dari gas oksigen, dia O2 ya kan ya. O2 berarti ARO dikalikan 2. ARO itu 16, berarti 16 kalikan 2. Maka MR-nya adalah 32. Berarti ini kita bagi 32 setengah ya, berarti 0,5 mol. Oke, nah langkah yang ketiga, kita harus mencari dulu siapa yang menjadi pereaksi pembatasnya. Nah, bagaimana cara mencari pereaksi pembatas? Nah, kita buat reaksinya dulu ya. C2H2, nah 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 tambah 2H2O. Oke, untuk mencari reaksi pembatas, kita ada yang namanya 3 step, yaitu step awal atau mula-mula, lalu ada reaksi, dan terakhir ada sisa. Mula-mula, reaksi, sisa. Oke. Untuk reaktan atau yang di sebelah kiri tanda panah, dia akan dikurang, jumlahnya akan berkurang, produk jumlahnya akan bertambah pada kondisi sisa ya, untuk mendapatkan kondisi sisa ini. Nah, mula-mulanya kita lihat dari data yang kita buat di sini ya. Karena kan di sini bilang sebanyak 6,5 gram asetilen dibakar dengan 16 gram gas oksigen. Artinya ini adalah kondisi awal. Asetilennya ada 6,5 gram, oksigennya ada 16 gram. Itu berarti kondisi awalnya. Berarti kita punya mol asetilennya adalah 0,25, mol O2-nya adalah 0,5. Nah, ini produk pada kondisi awal, mereka kan belum terbentuk ya, karena si zat C2H2 dan oksigennya baru akan direaksikan. Berarti produknya belum ada, CO2 dan H2O-nya belum ada. Maka pada kondisi awal, nilai mereka adalah 0. Jadi ya, selalu 0 produk, karena belum dihasilkan. Nah,
Tugas kita adalah mencari tahu berapa banyak yang bereaksi dan siapa reaksi pembatasnya. Oke, untuk mencari reaksi pembatas, cara termudahnya adalah kalian bagi mol mula-mula, ini kan C2H2 mula-mulanya 0,25 dibagi dengan koefisiennya. Berarti untuk C2H2, ini saya tulis di sini aja ya, C2H2 itu adalah 0,25 mol mula-mulanya dibagi dengan koefisiennya, yaitu 2. Maka kita punya 0,125. Lalu untuk oksigen, CO2, mol mula-mula 0,5 dibagi dengan koefisiennya 5. Ya, berarti 0,1. Nah, ini kan hasil bagi antara mol mula-mula dengan koefisien reaksinya. Yang hasil bagi mol mula-mula dengan koefisien reaksinya lebih kecil itu adalah reaksi pembatasnya. Di sini yang lebih kecil siapa? Si O2 ya, karena 0,1 lebih kecil dibandingkan 0,125. Berarti O2 itu adalah reaksi pembatasnya. Lalu apa yang dimaksud dengan reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang akan habis bereaksi. Habis, berarti dia tidak bersisa. Artinya, si O2, karena dia menjadi reaksi pembatas, maka dia harus nol di akhir. Ya, harus nol. Berarti, berapa banyak yang bereaksi? Karena reaktan itu berkurang, kan 0,5 harus dikurangi berapa biar hasilnya 0. Berarti kan harus dikurangi 0,5. Gitu ya. Berarti kita punya mol O2 yang bereaksi adalah 0,5 mol. Maka tugas kita sekarang adalah mencari tahu mol C2H2 yang bereaksi, mol CO2 yang bereaksi, dan mol H2O yang bereaksi. Dengan cara apa? Oke. Untuk mencari mol pada fase reaksi ini, kita gunakan perbandingan koefisien lagi. Sama seperti perhitungan kimia sederhana gitu ya. Nah, kita mau mencari mol reaksi si C2H2. Berarti koefisiennya C2H2 yaitu 2 dibagi dengan koefisien reaksinya si O2 yaitu 5. Lalu dikali dengan molnya si O2. Karena O2-nya yang diketahui pada fase reaksinya. Makanya, kan C2H2 belum diketahui, CO2 belum diketahui, H2O juga belum diketahui pada fase reaksi. Berarti di sini 2 per 5 dikali 0,5. Maka nilainya adalah 0,2. Mencari mol CO2 pada fase reaksi, sama. Koefisien CO2, 4 dibagi dengan koefisiennya O2, 5. Dikali dengan molnya O2, 0,5. Berarti kita punya 0,4 mol. Si H2O gimana? Koefisiennya H2O berarti 2 dibagi dengan koefisiennya O2, 5 ya. Dikali dengan molnya O2, 0,5. Berarti kita punya 0,2. Maka pada keadaan pada keadaan sisa CO2-nya 0 ditambah 0,4, berarti ini adalah 0,4. Pada si H2O 0 ditambah 0,2, berarti kita punya 0,2. Lalu si C2H2 yang bersisa berarti tinggal 0,25 dikurangi 0,2, berarti 0,05. Nah, inilah yang akan kita gunakan, yaitu masa reaksi yang tersisa. Yang sisa kan berarti yang di sini ya, pada kondisi sisa. Berarti kalau untuk soal A, dia minta massa dari reaksi. Reaksi itu yang di sebelah kiri, ini. Yang sisa siapa? Yang sisa si C2H2. Berarti maksud dari soal A itu adalah menanyakan massa dari C2H2. Nah, yang tersisa adalah C2H2. Maka rumusnya apa? Ya, berarti rumusnya adalah mol dikalikan dengan MR dari C2H2. Molnya, karena diminta yang tersisa, maka yang kita gunakan adalah mol pada keadaan sisa, yaitu 0,05 dikali MrC2H2 tadi adalah 26. Berarti kita kalikan 26. Maka massa C2H2 yang tersisa itu adalah sebesar 1,3 gram. Nah, dapat kita yang A. Yang B, jumlah molekul uap air yang dihasilkan. Berarti dia minta JP dari si H2O. Rumus JP apa? Mol dikalikan bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa mol H2O? Dia minta yang dihasilkan, berarti pada kondisi akhir ya. Berarti yang kita lihat adalah kondisi sisa. H2O pada kondisi sisa itu adalah 0,2. Maka di sini jumlah molnya adalah 0,2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka JP dari H2O-nya itu berarti 1,204 kali 10 pangkat 23. Nah, tinggal yang C. Oke, saya letakkan di sini yang C. Dia minta volume CO2 yang dihasilkan pada kondisi RTP ya, 25 derajat Celcius 1 atm, dengan RTP ya.
Berarti volume dari CO2 rumusnya adalah mol dikalikan dengan 24. Berapa mol CO2-nya yang dihasilkan? Berarti pada kondisi akhir 0,4. Berarti 0,4 dikali 24. Hasilnya adalah 9,6 liter. Nah, punya sekarang kita ya. Jadi stepnya hampir sama. Serupa tapi tak sama. Ya. Jadi kita cari dulu persamaan reaksi yang setara, kemudian kita cari mol dari setiap zat yang diketahui, baru yang berbeda kita cari reaksi pembatasnya. Untuk mencari reaksi pembatas, kita bagi mol mula-mula dengan koefisiennya. Lalu yang hasil baginya paling kecil, maka dia adalah reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi. Berarti di posisi sisa, dia harus habis atau nilainya harus 0. Baru nanti kita gunakan perbandingan koefisien untuk mencari mol dari setiap zat yang terlibat dalam reaksi tersebut pada fase reaksinya. Oke, ini untuk reaksi pembatas. Mungkin saya akan bahas satu contoh soal lagi tentang reaksi pembatas untuk lebih jelas bayangannya bagaimana cara menyelesaikan soal reaksi pembatas. Oke, kita lihat di sini yang soal kedua, terdapat 400 ml KOH 0,1 M, berarti molaritasnya ya diketahui ya, dicampur dengan 100 ml H2SO4 0,3 M, berarti molaritas juga. Menurut persamaan reaksi, oke, ini reaksinya sudah diketahui, dan sepertinya sudah setara ya. Kita lihat K-nya sini 1, indeksnya kalikan 2, berarti ada 2 atom K. Lalu di sebelah kanan indeksnya 2, koefisiennya 1. Berarti 2 kali 1, 2 juga. Berarti K-nya udah sama. Lalu S-nya di sini 1, indeksnya, koefisiennya juga 1. Di sini indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti udah sama ya, sama-sama 1. Lalu atom H-nya di sini ada 1 kalikan 2, 2. Di sini 2 kalikan 1, 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Lalu di sini ada 2 kalikan 2, 4. Berarti udah sama ya. Terakhir O-nya 1 kalikan 2 berarti 2. Di sini ada 4 kalikan 1 berarti 2 tambah 4 ada 6 ya. Lalu di sini 4 kalikan 1 4, 1 kalikan 2 2 berarti 2 6. Ya, udah sama ya. Berarti reaksinya sudah setara ya. Kalau dapat soal kayak gini enak ya. Karena dia sudah reaksinya sudah diberikan dan sudah disetarakan. Maka yang harus kita lakukan adalah langsung loncat ke step kedua gitu ya. Karena step satunya sudah dikerjakan sendiri oleh soalnya. Nah, step yang kedua apa? Mencari mol dari setiap zat yang diketahui. Ya, di sini diketahui adalah KOH dan H2SO4. Maka kita cari dulu mol dari KOH. Rumusnya apa? Karena diketahui adalah molaritas, maka yang kita gunakan adalah rumus yang molaritas, yaitu molaritas dikalikan volume. Molaritasnya 0,1, volumenya, ingat ini masih dalam mili, kita ubah ke dalam liter, maka dia adalah 0,4 liter ya. Berarti kita kalikan 0,4. Berarti mol KOH-nya adalah 0,04 mol. Lalu yang kedua, mol H2SO4-nya, karena diketahui juga sama, si molaritas juga, maka rumusnya molaritas kalikan volume. Molaritasnya 0,3 dikali volumenya. Ini kan 100 mili ya, kita ubah ke dalam liter, berarti 0,1 liter. Berarti ini kita kalikan 0,1. Berarti kita punya 0,03 mol. Oke, lalu setelah dapat mol dari masing-masing zat, maka kita cari reaksi pembatasnya. Berarti 2KOH ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah 2H2O. Ingat ada mula-mula, kemudian reaksi, dan sisa. Ya. Untuk reaktan atau yang di sebelah kiri berkurang, untuk yang di sebelah kanan atau produk dia bertambah. Mula-mulanya berarti menggunakan data ini ya yang diketahui, berarti 0,04 KOH-nya, H2SO4-nya adalah 0,03. Oke, kita cari reaksi pembatasnya. Ya, kita bagi dulu mol mula-mula dengan koefisien reaksinya. Untuk AOH mula-mulanya 0,04 dibagi koefisiennya 2. Maka dia adalah 0,02. Lalu untuk H2SO4 mula-mulanya adalah 0,03 dibagi dengan koefisiennya 1, berarti 0,03. Nah, yang hasil baginya paling kecil siapa? Ini ya, 0,02 lebih kecil dibandingkan 0,03. Maka si KOH akan menjadi reaksi pembatas. Artinya si KOH pada kondisi sisa nilainya harus 0. Ya. Berarti tinggal kita cari pada fase reaksinya. 0,04 dikurangi berapa, dia hasilnya sama dengan 0. Ya, dikurangi 0,04 juga gitu ya. Lalu untuk mencari H2SO4, K2SO,
H2SO4 dan H2O pada kondisi mula-mula produk ya, belum ada, berarti dia 0. Nah, sekarang kita cari mol mereka bertiga nih dengan menggunakan perbandingan koefisien. Koefisiennya H2SO4 1 ya, berarti 1 dibagi dengan koefisiennya KOH yaitu 2 dikali dengan molnya KOH, berarti 0,04. Maka kita punya mol H2SO4 pada fase reaksi adalah 0,02. Jika 2SO4 juga sama, koefisiennya 1 dibagi dengan koefisiennya KOH 2 dikali dengan molnya KOH, berarti 0,04. Maka kita punya 0,02. Si H2O, koefisiennya 2, berarti 2 dibagi koefisiennya KOH 2 dikali dengan molnya KOH, 0,04. Berarti kita punya 0,04. Sekali lagi, kenapa digunakan KOH? Karena KOH adalah reaksi pembatasnya. Jadi yang diketahui tadi si KOH ya pada fase reaksinya. Berarti kita tinggal cari pada fase sisanya 0,03 dikurangi 0,02, berarti nilainya adalah 0,01. Kemudian si K2SO4 0 ditambah 0,02 berarti 0,02. Si H2O berarti 0,04. Oke, ini pada kondisi sisa. Sekedar informasi bahwa untuk mol pada persamaan reaksi kimia itu tidak mungkin nilainya minus. Jadi kalau kalian menemukan pada fase sisa ada yang minus nilainya, maka berarti ada yang salah pada penentuan reaksi pembatasnya. Berarti harus kalian cek ulang mana yang menjadi reaksi pembatasnya, itu ya. Karena mol tidak pernah minus nilainya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Yang A, masa reaksi yang tersisa. Siapa yang tersisa? H2SO4 ya. Ini pada fase sisanya masih ada nilai. Kalau KOH kan udah habis. Berarti yang A maksudnya adalah massa dari si H2SO4. Untuk mencari massa rumusnya adalah mol dikalikan dengan mR karena dia senyawa. Oke, molnya adalah 0,01 dikali mR-nya berapa? H2SO4. H2SO4 hanya ada 2, berarti ARH dikalikan 2. ARH itu 1. Berarti 1 kalikan 2 ditambah S-nya ada 1, berarti ARS dikalikan 1. ARS itu 32, berarti 32 kalikan 1 ditambah O-nya ada 4, berarti ARO dikalikan 4. O itu 16 AR-nya, berarti 16 kalikan 4. Maka kita punya 2 tambah 32 tambah 64, berarti 98. AR dari H2SO4 adalah 98. Tinggal kita kalikan di sini, 98. Maka berarti nilainya itu adalah 0,98 gram. Oke, ini soal yang A. Soal yang B, jumlah molekul lagi. Jumlah molekul dari uap air yang dihasilkan. Oke, dia minta JP ya, atau tadi rumusnya pakai menggunakan X, maka X itu rumusnya adalah mol dikalikan dengan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. X-nya, molnya si H2O, berapa molnya H2O pada kadar sisa? Ini ya, 0,04. Berarti 0,04 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah partikel dari H2O itu adalah sebesar 0,2408 dikali 10 pangkat 23. Oke, untuk membuat notasi ilmiah, ini ukurannya adalah harus di antara 0 sampai 10. Jadi harus di atas 0 dan harus di bawah 10. Kalau ini kan 0,2408 ya, ini harus kita ubah menjadi nilainya antara 1 sampai 9. Berarti ini harus kita majukan sedikit ya. Berarti harus menjadi 2,408 ya. Supaya menjadi, karena dia maju satu langkah ya, berarti kan dia dikalikan 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 23. Berarti nilainya adalah 2,408 kali 10 pangkat 22. Ya. Untuk make sense saja, karena kalau dalam bentuk pilihan ganda, takutnya tidak ada pilihan yang ini ya, tapi adanya pilihan yang ini. Ya, jadi silahkan diubah saja bentuk notasi ilmiahnya. Oke, yang terakhir, volume K2SO4 yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP. Ya, 0 derajat Celcius, 1 atm. Berarti volume dari K2SO4, karena pada keadaan STP, berarti rumusnya mol dikali 22,4. Berapa mol K2SO4? Ini ya, 0,02 dikalikan dengan 22,4. Ya, maka hasilnya adalah 0,448 liter. Oke, selesai. Nah, ini untuk reaksi pembatas.
Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk video pembahasan mengenai beberapa soal dari materi-materi yang akan diujikan pada asesmen akhir tahun kelas 10 di tahun 2023. Silakan diulang kembali videonya, silakan dipelajari kembali materinya. Jika masih ada yang bingung, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Selamat belajar, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya, hasil yang terbaik untuk kalian semua pada AAT tahun ini. Saya tutup video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.